Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wal maqalatut tasi'ah. Maqalah. Jadi kalau makalah dari bahasa Arab, maqalah at-tasi'atu kang kaping 9, maqalah yang ke-9. An Sufyan Ats-Tsauri, saking Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an. Wa huwa utawi Sufyan Ats-Tsauri iku Syekhul Imami Malik, gurune Imam Malik. Jadi kalau Sufyan Ats-Tsauri itu gurunya Imam Malik, berarti ya luar biasa. Insya Allah juga gurunya Imam Syafi'i. Beliau dawuh, kullu maksiatin. Saya baca saja nanti keterangannya setelah saya baca tuntas, biar nanti selesai. Sering baru satu baris saya terangkan sudah isa, satu makalahnya belum selesai. Jadi ini saya baca saja satu makalah, kemudian nanti kita bahas rame-rame. Kullu maksiatin utawi saben-saben maksiat, setiap maksiat, nasyiatin kang muncul, kang tumbuh, an syahwatin dari syahwat, maksiat yang muncul dari syahwat. Ai istiyaqun nafs. Ada dalam kitab lain itu istibaqun nafs, bersama-sama maksudnya itu ya, yang muncul karena dorongan nafsu ila syai'in maring suwiji-wiji. Fa innahu mongko sak temene maksiat yang muncul karena syahwat iku yurja, iso diarep-arep, bisa diharapkan apa ghufranuha, pangapuroe, pengampunannya. Ay al maksiat, tegese pangapuroe, pengampunannya maksiat yang muncul karena syahwat itu lebih mudah diharapkan ampunannya. Wa kullu maksiatin, lan utawi saben-saben maksiat, nasya'at kang tumbuh, angkibrin saking sombong. Adapun maksiat yang muncul dikarenakan adanya unsur sombong, ai ta'wal fadli, yang dimaksud kibrin itu adalah ta'wal fadli, karena adanya rasa bahwa diri ini punya keutamaan, keistimewaan lebih dari yang lain. Fa innahu mongko utawi sa'an, fa innahu utawi maksiat yang muncul dari sombong tadi iku la yurja, repot diharap-harap pangapuroe, lebih repot diharapkan maafnya. Apa la yurja apa ghufranuha, pangapuroe, li anna maksiata iblisa, krana sak temene maksiate iblis iku kana apa asluha maksiate iblis al maksiyah minal kibri, karena maksiatnya iblis itu muncul pertama kali karena sombong. Yaz'amu, nyongko sapa iblis, anaustune iblis iku khairun, luwi apik min sayyidina Adam, saking sayyidina Adam. Yang tadi ungkapannya Sufyan Ats-Tsauri
gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Wali anna zallata Sayyidina Adam alaihissalam lan krono sak temene keplesete Sayyidina Adam alaihissalam kana ono opo asluha, asalnya iku minas syahwat, dari syahwat. Kalau iblis dikutuk itu karena sombong, kalau Nabi Adam untuk sementara disekors keluar dari surga. Jadi kita di bumi ini karena disekoros Pak sebenarnya. Kita semua aslinya makhluk surga. Bisa babi istiyaki kelawan sebab kepingini Nabi Adam ila dzauqi thamrati syajaratin, untuk merasakan buah dari pohon khuldi. Pada intinya Nabi Adam itu dosanya karena syahwat, kalau iblis karena sombong. Dan ini halus sekali Pak, halus sekali. Makanya ada guyon, kalau kita ditanya besar mana dosanya melihat cewek cantik dengan cewek jelek, mana jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Sama. Ibu-ibu, itulah rahasianya. Kita tidak tahu Pak, karena nanti kembalinya ke niat, kembalinya ke kerentek yang ada di dalam diri kita. Dan seperti status di Facebook saya hari ini, mungkin Pak Yuda udah baca, malaikat Raqib dan Atid itu belum pensiun. Lah belum pensiun toh? Apa tugasnya malaikat Raqib dan Atid? Mencatat, menilai orang, mencatat. Tapi banyak orang yang bernafsu ingin menggantikan dia. Jadi pekerjaannya itu mencari kesalahannya orang, mencatat dosanya orang gitu. Jadi status saya ya kadang-kadang saya ajak guyon aja lah teman-teman itu, nggak usah medendeng-medendeng lah. Seperti kemarin karena inspirasi habis sholat zuhur di sini ketemu bapak-bapak bahas masalah PDAM mati. Saya bilang PDAM itu kalau terlalu lama mati, banyak bapak-bapak yang tidak berani dekat-dekat istrinya. Gitu. Tahu kan sebabnya kenapa? Ya, itu kalau yang belum nikah nggak tahu. Jadi dosa besar mana dosanya orang melihat cewek cantik dengan melihat cewek jelek? Kalau dipikir-pikir atas dasar dosa yang repot dimaafkan itu dosa sombong, maka dosanya besar melihat cewek jelek Pak. Karena kalau lihat cewek cantik itu condongnya hati ke syahwat, ya tak? Kalau melihat cewek jelek, condongnya hati ke sombong. Wong kok elek ini. Iya kan? Tapi itu secara akal. Apa yang sebenarnya terjadi nggak bisa kita tebak. Dan tebakan kita pasti nggak benar. Karena jangankan melihat hatinya orang, saya sekarang pakai celana dalam warna apa aja nggak tahu panjenengan. Ya tak? Padahal itu hanya dilapisi sarung, ya tak? Kalau hati di dalam ada kulit, ada daging, ada otot, ada urat, ada di dalam lagi. Wong saya yang bawa hati saya nggak tahu. Apalagi panjenengan, gitu kan? Maka di sini kita jangan gampang-gampang menilai orang. Pokoknya kita itu yang kedaulatan atas diri kita itu harus betul-betul ada Pak. Supaya begini nanti wujudnya itu. Allahu Akbar, sholat ya. Dumadaan penjual ronde ansli liwat. Ronde ansli.
Terus hati kita kurang ajar, wayai sholat. Ya kan? Itu berarti kedaulatan atas diri kita belum selesai, Pak. Kalau masih menyalahkan orang lain, belum selesai. Maka ngaji Nasoihul Ibad ini perlahan kita diajarkan ke sana untuk menumbuhkan kedaulatan atas diri kita. Bagaimana kita bisa seperti Gus Dur gitu loh. Gus Dur itu kalau sholat waktu mudanya justru nyetel musik kenceng-kenceng. Ada musik, yang cadas bila perlu itu. Jadi nggak ngerti itu Gus Dur kenapa, padahal itu sedang sholat. Kedaulatan dirinya beres. Tahun 85 saya pernah sholat di daerah Gresik, nggak usah saya sebutkan desanya. Maghrib. Ada orang sholat ba'diyah maghrib, Allahu Akbar. Habis itu di depannya ada orang lewat. Pas dia sholat tadi di rakaat kedua, orang tersebut dikejar, Pak. Begitu salam, cepet-cepetan salam, orang tadi dikejar, Pak. Dikaplok, Pak. Yang lewat di depannya tadi. Lu habis sholat kok ngaplok orang? Ini bahaya kalau kita memperhatikan orang lain. Maka ada orang sholat itu sukanya di depan karena niatnya, ya Allah dosa saya banyak, kalau saya nggak di depan ini kayaknya saya ini akan sulit dimaafkan. Ada yang niatnya seperti itu, ya bereslah di depan, karena sebaik-baik soft itu yang di depan, ada hadisnya. Tapi ada juga orang yang kok niatnya di belakang aja, saya di belakang, malu dosa saya banyak kok di depan, gitu kan. Ada yang begitu. Jadi orang itu tergantung niatnya. Jadi jangan gampang-gampang nyalahkan orang. Tergantung niatnya. Seperti lihat cewek tadi, ya tergantung niatnya. Yang jelas sama-sama dosanya. Serini Romera mah boleh saja memandang, asal tak memperhatikan. Kalau memperhatikan bisa kemasukan setan. Jadi melihat itu nadratul ula laka wa nadratul tsani alaik. Melihat orang kok pas rumahnya di pinggir jalan, sopo mau. Nah itu enggak dosa sean. Boleh saja memandang, tapi kalau sudah memperhatikan, wow pakaian ini rek, itu wanadratu tsani alaika, itu bahaya, dosa. Nah, itu. Jadi jangan sombong. Enggak ngaji itu bisa dosa, bisa tidak. Kalau enggak ngajinya begini, alah sing ulang wonge nyanyi ae kok. Sing ngobrol jamaahnya juga nggak sergep, jarkoni, iso ngajar gak iso nglakoni, nggak usah lah. Nah, kalau dasarnya ke sana, hati-hati, kibrit, sombong. Tapi kalau begini, saya nggak bisa ngaji karena kebetulan di rumah ada pekerjaan yang harus saya selesaikan, beres, ya kan, tuntas kan? Tapi kalau pakai alasan mencari kelemahan ustadznya, ya udah. Yang paling sempurna itu Nabi. Kita nyari Ustadz Adi Hidayat, ya sempurnanya apalane ya tetap ada kelemahannya. Gus Baha ya ada kelemahannya, semuanya ada kelemahannya. Nah, kalau sudah angkibrin, ada sombong tadi, ya ketemu saja. Karena setan itu bagaimana orang itu gagal ngaji kan, gitu kan. Nah, maka kemarin sudah saya sampaikan bahwa taat kepada Allah itu pembagian besarnya itu dua saja. Lakukan yang sebaik-baiknya hidup ini, itu taat.
taat yang nomor satu. Atau kalau tidak bisa melakukan yang sebaik-baiknya, taat yang nomor dua adalah yang penting jangan maksiat. Ya udah kan? Itu aja dua itu. Kalau ada ngaji, lakukannya sebaik-baiknya. Ya ngajilah, golek ilmu untuk menyempurnakan ibadah. Tapi kalau tidak bisa ngaji, ya sudah stop. Yang penting jangan maksiat apa? Muncul rasa sombong. Kadang-kadang ada orang bertanya itu, tanyanya itu menjurus ke sombong. Saya yakin dia tanya itu sudah tahu Pak, tapi tanya, jadi ngetes gitu. Nah kayak gitu-gitu itu hati-hati, karena di situ nanti ada syahwat dan kumpul dengan ada kibr, ada sombong, bahaya sekali. Makanya kenapa orang ghibah itu dosanya besar? Karena di ghibah itu dua-duanya ada. Ada kepuasan, syahwat. Nek membahas kesalahan orang lain itu seneng hatinya. Seneng gitu, puas gitu. Nek gitu gak puas gitu, puas. Ada syahwat. Yang kedua, di dalam ghibah juga ada sombong. Karena dia begitu nggak seperti saya begini, ya kan sombong kan? Dia jelek begitu itu karena nggak seperti saya. Karena itu ada diam-diam kan ada itu. Makanya ghibah itu, apabila kau tahu, ya kan? Ruginya menggunjing orang, pasti kau tak mau untuk melakukan itu. Maukah kau tanggung dosa dari orang lain, sedangkan pahlamu kau berikan kepadanya, gitu kan? Jangan. Terus nanti kita ghibah. Dosanya orang yang kita ghibah itu pindah ke kita dan pahala kita pindah ke dia, gitu. Jamaah ngaji tapi besok muflis, termasuk orang yang rugi, bangkrut. Kenapa? Kamu di dunia pahalamu banyak, jamaahmu top, markotop, ngajimu keren, tapi kok di sini kamu bangkrut? Ya itu tadi, karena ghibah. Karena di dalam ghibah ada syahwat, ada kibr. Jadi bahasanya ini hati-hati dengan sombong. Lanjut. Wal maqalatul ashirah, maqalah yang ke-10. Ba'diz zuhad, dari sebagian orang zuhud. Siapa orang zuhud itu? Wa hum utai wong zuhud iku alladzina wong akeh ihtaqaru kang ngenyek, yang ngremehake sapa wong akeh ad-dunya ing dunia. Walam yubalu, dan lan ora peduli sapa wong akeh biha kelawan dunya. Bal ageng tetap ini akhadhu jupuk sapa wong zuhud minha saking dunya qadra daruratihim, sebatas butuhe. Jadi orang zuhud itu kan orang yang tidak peduli dunia. Tapi jangan disalah paham. Orang-orang yang zuhud tempo dulu itu sudah kaya dan nggak gelem donyoi, gitu Pak. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, kaya Pak. Sayyidina Utsman kaya. Waktu perang Khandaq kalau nggak salah itu kalau dinilai saat ini emas yang disumbangkan itu senilai 16 miliar. Sayyidina Utsman. Jadi kaya tapi gak gelem, gak peduli mbek duitin. Nah itu zuhud. Jangan kayak sekarang, kerja sulit, golek duit angel, akhirnya ipok-ipok jadi orang zuhud. Aku gak arep donya. Itu zuhud yang keliru, bukan begitu. Kaya itu wajib, Pak. Kalau nawaitunya untuk berjuang. Misalkan begini, Pak, tanah saya ini pinggir jalan. Kalau yang beli itu orang mau mendirikan pondok, harganya cukup 1,5 M.
Tapi kalau yang membeli itu orang yang kiranya mau dipakai maksiat, orangnya nggak jelas, nggak saya jual, walaupun diberi 2,5 M misalkan begitu. Ada yang begitu Pak, dan kekeh. Maka ada orang-orang yang beli tanah dalam rangka daripada iki ku dipek uang nggak jelas, mending tak tukoni ya tanah-tanah. Ada yang kayak gitu. Nah itu berarti punya harta tapi untuk kebaikan. Ni'mal malus soleh lil mar'is soleh. Jadi harta itu di tangan orang yang soleh, ya baik, jadi baik. Harta yang untuk menyempurnakan sangu akhirat, ya jadi baik. Maksudnya harta itu, makanya di dalam Al-Quran itu wa innahu lihubbil khairi la syadid. Disebut harta di situ dengan sebutan khair sama Gusti Allah. Wa innahu lihubbil khairi. Artinya apa kok? Ada ayat-ayat tertentu. Misalkan ayat di surat Al-Baqarah 180 itu juga kan menyebutkan harta dengan sebutan khair. Kenapa disebutkan khair? Berarti harta itu jangan langsung ampas, oh orang nggak peduli dengan harta, orang yang benci harta, jangan begitu. Lihat untuk apa dulu. Maka jangan asal hantem kromo nggak seneng dunyo, tidak begitu. Untuk apa dulu? Kembali ke niat lagi tadi ya. Nggak ngaji ya niatnya apa, ngaji ya niatnya apa, gitu kan. Aku tak ngaji, apa yang ngetes kiai ini? Hati-hati, ngaji tapi ketemunya nggak beres. Aku gak ngaji karena kiai ini gak jelas, ya, sombong lagi. Padahal kalau kita itu gak sombong, ilmu itu dengan gampang kita dapatkan. Misalkan kita lihat burung Raja Wali gitu kan. Ini ngaji ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat itu ada dua ya, seperti yang kita ketahui. Ada ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam alam. Jadi ini contoh saja, kalau kita nggak sombong itu ilmu itu banyak kita dapatkan di mana-mana. Tapi kalau kita sombong itu ilmu akan seperti gelas kalau kita tutup ya nggak bisa diisi air. Tapi kalau tutupnya kita buka ya gampang diisi air. Lihat Raja Wali aja dapat ilmu. Misalkan burung Raja Wali itu kalau bertengkar sama ular dan sama-sama kuatnya, maka bisa jadi burung Raja Wali itu kalah. Kalau sudah hampir kuangkalan, hampir kalah itu Raja Wali, ular itu dibawa terbang. Maka sebesar apapun ular pasti kalah kalau sudah dibawa terbang. Nah, itu apa maksudnya kalau kita mau ngaji itu? Kita hidup di dunia ini ngadepi, kalau di rumah ngadepi istri, ngadepi anak, ngadepi siapa lagi, di kantor ngadepi teman, di masjid ngadepi sesama jamaah, di WA group ngadepi macam-macam orang. Gelut aja no WA group itu. Itu kalau kita ngaji ke burung Raja Wali, udahlah permasalahan-permasalahan ilmu. Entah itu ilmu Muhammadiyah, ilmu NU, itu kan ilmu syariat. Kalau kita hadapi di bumi dengan ilmu bumi, ilmu syariat, ya gelut itu tadi jadinya. Tapi kalau dibawa naik, ojo geger. Semua ilmu ini untuk menyempurnakan ibadah. Sudahlah teman-teman yang Muhammadiyah, silakan nyari ilmu Muhammadiyah, yakini itu, saya tidak menghina sampean. Karena kalau sudah ke hakikat, dibawa naik ke atas tadi, gak ada orang menghina orang Pak. Karena ini tadi takut dosa yang berangkat dari sombong sulit dimaafkan. Maka jangan saling menghina. Yang NU juga begitu, udah bawa, yakini ilmu NU sampean, sudah pilih dan jangan menghina yang lain. Sudah terbang. Maka akan gampang dikalahkan setannya. Ularnya tadi bisa dikalahkan. Istri berani atau bapak kejam. Lalu dinyanyikan
Ya nangis, tiwas nangis aja. Sungguh kau suami yang kejam. Ya gitu aja. Bawa naik ke atas, laporkan, ya Allah, saya sudah begini, kok begini. Itu enak dibawa naik ke atas. Seperti Raja Wali tadi, nek ngadepi ular makhluk bumi, rintangan bumi, dihadapi dengan bumi, ditaplok uang, balas ngaplok. Dibisi orang, Pak, sampai yang loro itu disantet uang, balas nyantet, bejat kabeh, Pak. Padahal yang bisi tadi belum tentu jelas, dia sudah kebreset membalas. Maka ular jangan dihadapi, makhluk bumi, rintangan bumi jangan dihadapi bumi. Pertengkaran yang berdasarkan ilmu hitung-hitungan jangan dihadapi di bumi, bawa naik. Ya Allah, saya sudah nawai itu sejujur-jujurnya, kok saya dikhianati, ya Allah. Nanti akan indah. Nanti Allah akan kasih solusi yang indah, yang menenteramkan. Nggak akan terjadi seperti di WA grup itu. Oke, geger. Raja Wali itu juga begitu. Ini ngaji Raja Wali, Raja Kaunia ya. Ke atas juga, kalau ada rintangannya, walaupun di bumi bisa mengalahkan makhluk bumi, tapi kalau ke atas juga ada rintangannya. Siapa rintangannya? Gagak. Burung gagak itu kalau lihat Raja Wali mesti dikejar. Maunya burung gagak juga kalau lihat dari kacamata burung gagak, maunya juga niatnya bagus. Kepalanya dicucuk ben gak iso noleh-noleh, biar gak bisa menyerang musuhnya. Maunya juga bagus. Tapi dilihat dari kacamata Raja Wali, ini pengganggu. Artinya apa? Kita udah sholat, udah datang ke masjid, udah ngaji, itu juga ada gangguan. Walaupun sudah terbang gangguan, tapi bagaimana Raja Wali dalam mengusir pengganggunya tadi? Tidak bales burung gagak dipatok, tidak. Tapi dia terbang lebih tinggi lagi ke tempat di mana burung gagak tidak bisa bernafas lagi dan akhirnya lepas. Kita juga begitu, kalau udah sholat saya diganggu. Mi'raj, kalau sudah mi'raj, pengganggunya nanti akan hilang. Jangankan setan, malaikat saja Jibril ketika udah nyampe di Sidratul Muntaha, Nabi sampai di sini, jenengan piyambak yang menghadap Allah, saya sudah nggak mengantar panjenengan, kayak gitu kan. Ya, karena sudah adzan, kalimat sakti itu adzan, maka jangan meneruskan apapun ketika ada adzan. Cukup sekian, nanti kita lanjutkan di makalah ke-10. Terima kasih dan mohon maaf kalau saya menggebu-gebu. Yang intinya dosa itu syahwat, besar ataupun sombong sama-sama dosa. Jadi nggak usah dipilih. Kalau gitu nyari dosa yang syahwat saja. Sama-sama tidak baiknya. Tapi kalau dicari mana yang gampang dimaafkan, itu ternyata menurut Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Imam Malik, adalah dosa yang didasari karena syahwat. Yang sombong itu sulit sekali. Seperti kotoran di kamar mandi itu ada yang gampang disiram air saja hilang, tapi ada yang menghilangkannya harus pakai prostek, gitu kan. Nah, mungkin yang sombong itu yang menghilangkannya harus pakai prostek gitu tadi. Terima kasih, semoga manfaat. Saya betul-betul bersyukur panjenengan menemani saya untuk mudzakarah tentang ilmu-ilmu yang semoga bisa menyempurnakan ibadah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Senin depan. Amin.